Jemaah selamat yang dirahmati Allah, pada syukur ini patut kiranya kita senantiasa menandakan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh, dan insya kita lanjutkan dengan tausiah. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dari istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semuanya. Amin. Ini kebiasaan subuh beliau ini, kalau kata ini dia tak disudut sama dalam beliau. Ya, ini bikin sebar dan antang konda. Tapi karena biasa itu harganya biasanya bukan lagi. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril awsari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala anna rajulan ismuhu Muhammad la yusalli qat idza dakhala Ramadan yuzayyinu nafsahu bi thiyab wa thib wa yufdhu ma fatahu. Lima taf'alu dzalik? Syahrul Ramadan syahrul taubah, syahrul Ramadan syahrul barakah, syahrul Ramadan syahrul maghfirah. Asallahu ayyatajawaza anni bi fadli. Wa ba'da qawlihi famata ma fa'alallahu bika wa farani rabbi bi ta'zimi Ramadan. Al-hadis atau kama qala Quran. Sahabat al-fadil, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh agama dan tokoh masyarakat di tempat kita ini, di rumah kita ini, di masjid kita ini, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita takdimi, pengurus dan takmir masjid Al-Akbar, Bapak Imam Subuh yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu sekalian, majelis kuliah subuh minggu terakhir, minggu terakhir, semuanya sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, hari ini hari ke 25 Ramadan. Hal yang paling ditakutkan semakin ke ujung itu adalah hadis Nabi yang disebutkan oleh banyak guru-guru kita. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kata kita 25, kata Allah bisa jadi 20. Kata kita 25, tapi di hadapan Allah bisa jadi sisa 10. Kata kita 25, di hadapan Allah bisa jadi cuma 1 atau 2 hari saja.
atau bahkan sama sekali tidak ada hitungan. Karena itu mudah-mudahan semakin ke ujung, hal yang patut kita waspadai adalah rasa khawatir jangan sampai kemudian musibah itu terjadi pada diri kita. Apa itu musibahnya? Kata Rasulullah, ayyu musibah? Musibah apa yang terjadi pada umatku? Jadi Rasulullah itu tidak menyebut perang, Rasulullah tidak menyebut banjir bandang, Rasulullah tidak menyebutkan gunung meletus, tapi yang disebutkan oleh Rasulullah adalah keluarnya seorang mukmin, keluarnya seorang muslim, keluarnya seorang muttaqin dari bulan suci Ramadan, tapi dosanya tidak berkurang. Itulah musibah. Karena itu mudah-mudahan kita semua oleh Allah dengan puasa yang kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar? Sehat semuanya? Ibu-ibu sehat? Kok suaranya anu ya? Sehat ibu-ibu? Sehat. Anak-anak sehat semua? Sehat. Suami? Sehat, alhamdulillah. Dompet? Allahu Akbar. Faktor yang menentukan Ramadan seseorang itu diterima atau tidak itu disebutkan oleh Rasulullah di salah satu hadisnya. Jadi bahkan bukan hanya Ramadan kita ini diterima oleh Allah atau tidak, termasuk ibadah kita sehari-hari diterima oleh Allah. Di luar Ramadan diterima oleh Allah atau tidak, itu ditentukan oleh dua faktor. Sholahu ummati bila ilmi wal mal. Kemaslahatan umatku, kata Rasulullah, umatku itu bisa benar, umatku itu bisa baik, umatku itu bisa lurus, umatku itu bisa ibadah, umatku itu bisa betul menjadi orang-orang benar kalau dia memiliki dua hal. Yang pertama adalah dia punya ilmu, yang kedua adalah dia punya fulus. Halo? Saya nyebut fulus langsung diam ya. Nabi Muhammad itu menyebutkan orang kalau tidak punya dua hal itu mesti rusak. Ramadannya rusak, Jumatannya rusak, ibadah sehari-harinya rusak, haji umrohnya juga rusak. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh seorang muslim pada saat dia melakukannya tidak punya ilmu dan tidak punya fulus, maka pasti perbuatannya rusak. Orang yang punya ilmu tetapi tidak punya duit cenderung tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ada orang mondok 5 tahun, mondok 10 tahun, ada sekolah sampai profesor, selesai sekolah formalnya, selesai juga sekolah non formalnya. Masyarakat termasuk kita menganggap orang ini adalah orang yang terdidik, tapi dia tidak punya fulus, cenderung dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Sebaliknya, ada fulus tapi tidak punya ilmu, dia akan diperbudak oleh hartanya. Jadi kalau yang menentukan itu dua perkara, maka hidup kita hari ini harus kita arahkan kepada dua perkara itu. Kan penentunya itu. Penentunya itu ilmu fulus, ya ilmu, ya fulus, ya ilmu, ya fulus, ya ilmu, ya fulus, ya ilmu, ya fulus. Mau siapapun kita hari ini, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai hamba Allah, siapapun kita, kalau tidak punya dua hal itu mesti gagal. Adakah dalam agama Islam ibadah yang bisa dilakukan tanpa ilmu dan tanpa fulus? Tidak ada.
Bahkan Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dibimbing hatinya untuk berdagang sampai kemudian bertemu dengan wanita yang kaya raya bernama Siti Khadijah. Setelah itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa Rasulullah tidak diangkat dulu menjadi Nabi dan Rasul baru kemudian berdagang? Karena Allah menginginkan Nabi Muhammad itu dakwahnya tidak usah ngemis. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kepada kita. Tidak ada ayat dalam Quran, tidak ada qaul ulama, tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa umat Islam itu jadilah kalian orang miskin. Tidak ada. Yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah atuz zakat, orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat otomatis dia orang yang berfulus, berduit. Tidak mungkin seseorang mengeluarkan zakat kalau dia tidak punya harta. Nah, hari ini kalau kita menemukan anak kita, saudara kita, tetangga kita, anggota masyarakat kita yang hidupnya tidak genah, kita anggap tidak genah begitu, ibadahnya kurang misalnya, atau perbuatannya kadang-kadang nyerempet kepada maksiat, pastikan orang itu kurang dalam dua hal. Kalau dia tidak kurang duit, mesti kurang ilmunya. Ayo kita cari sekarang. Ada enggak orangnya di masjid? Yang agak sanset-sanset gitu, kadang-kadang agak apa ya orang Pontianak bilang, ya sanset. Yang agak ke kiri gitu, tiba-tiba bagus, tiba-tiba tidak bagus, tiba-tiba genah, tiba-tiba tidak genah gitu. Saudaranya yang lain yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu bagus. Dia yang nomor 6 malah tidak bagus. Coba teliti. Saudara kita nomor 1 sampai nomor 6 kalau berenam, saudara kita nomor 1 sampai 11 kalau bersebelas, di antara mereka itu mesti ada yang tidak benar hidupnya. Yakin. Dan yang tidak benar itu mesti karena dua hal. Coba teliti. Kita punya adik atau punya mas atau punya abang yang agak ke kiri lah ya. Pastikan dia kurang ilmu, atau kalau dia berilmu sama dengan kita, misalnya sama-sama sekolah, sama-sama mondok, sama-sama berpendidikan, pasti dia kurang lulus. Kalau sepi berarti masuk. Iya. Cara ngeceknya gitu, kalau sepi tidak ada orang, nah ini masuk berarti. Gimana ibu-ibu? Ini bukan rumus baru. Makanya dalam Islam itu ada atuz zakah, mengeluarkan zakat. Makanya dalam Islam itu ada infak. Makanya dalam Islam itu ada sedekah. Makanya dalam Islam itu ada yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Makanya dalam Islam itu ada tolong menolong. Makanya dalam Islam itu ada istilah membantu. Makanya dalam Islam itu ada istilah memberi pinjaman. Makanya dalam Islam itu ada istilah apapun bentuknya yang mengarah kepada itu, yang kesemuanya dipuji oleh Allah dan Rasulullah. Coba lihat sahabat Nabi mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Adakah di antara mereka berempat yang miskin? Tidak ada. Apakah menjadi orang miskin itu kemudian terhina? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah umat Islam itu usahalah untuk dua hal. Cari ilmu itu sekuat-kuatnya, cari harta itu sekuat-kuatnya. Tidak apa-apa, tidak punya duit, tidak punya harta, yang penting kita punya ilmu. Basi. Coba orang ngomong zaman sekarang gitu. Tidak apa-apa, tidak punya duit, yang penting kita punya ilmu. Terus kapan mau ngamalkan ilmunya kalau tidak ada duit?
Islam itu sekurang-kurangnya mengamalkan 5 hal kan, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu minimal. Artinya seseorang Islamnya dianggap sah, Islamnya tidak batal kalau mengerjakan 5 hal ini. Ditinggal tanpa uzur yang dibenarkan oleh agama, maka Islamnya menjadi batal. Sama dengan wudhu, wudhu itu syaratnya kan harus niat, membasuh wajah, tangan, rambut, kaki, tertib 6. Hilang 1 batal wudhu. Maka Islam syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, hilang 1 batal Islamnya. Ngulang lagi dari depan. Kecuali dia tinggalkan perkara itu dengan uzur syara yang benar. Terus nomor 1 sampai nomor 5 itu bagian mana yang bisa diamalkan tanpa ilmu? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bisa diamalkan tanpa ilmu. Mana? Tidak ada kan? Terus syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bisa diamalkan tanpa duit. Mana? Tidak ada. Semuanya pakai duit. Syahadat pakai duit. Syahadat itu sumpah. Orang sumpah tidak boleh loyo. Orang sumpah harus tegas. Orang sumpah itu harus dalam keadaan yang meyakinkan. Bagaimana orang bisa berpenampilan meyakinkan kalau perutnya kosong? Sholat pakai duit. Masjid yang bagus dibangun pakai duit. Karpetnya pakai duit, AC-nya pakai duit, mukenanya pakai duit, songkoknya pakai duit, sajadahnya pakai duit, semuanya pakai duit. Apalagi hari Jumat ada kotak amal lewat. Asalkan lewat depan dia, tiap Jumat tak pernah berhenti kotak amal itu. Laju terus. Zakat pakai ilmu, pakai duit. Puasa itu kan pakai sahur, pakai juga buka. Bagaimana mau sahur sama buka kalau tidak ada duit? Ada Pak Ustaz sedekah. Sedekah itu terbatas. Paling 1 hari 2 hari, habis itu tidak ada lagi. Haji, aduh, makin haji, nah pakai duit, pakai ilmu. Tahun ini sudah 49,800.000, 49.800.000 rupiah. Itu asli duit semua, tidak campur daun. Iya. Yang kemarin haji itu 45 hari, yang pernah haji 45 hari hajinya. Biayanya kurang lebih 25 juta ditambah 10-an, kurang lebih gitu ya. Menjadi 35. Sekarang 49,8 tambah 10-an berapa? 60. Dulu 45 hari hajinya. Sekarang paling lama 30 hari, paling cepat 25 hari. Haji yang sekarang. Tahun depan peraturan dari kerajaan Arab Saudi, orang haji paling lama tidak boleh lebih dari 25 hari. 2024. 2025 orang haji tidak boleh lebih dari 20 hari. Dan terakhir 2027 maksimal orang haji 15 hari di Saudi. Ini bukan peraturan pemerintah kita, bukan. Karena haji itu kalau umroh bisa dikerjakan 1 hari, kalau haji kan 5 sampai 6 hari kan. Jadi kalau dikasih waktu 15, ya masih som, masih lebih. Ya masih lebih 10 hari. Kita nggak bahas itunya, bahas fulus. Oh bisa, nggak usah antri, harus 200 juta tahun ini, 200 juta. Pakai kuroda nggak dapat 200. Sekarang kuroda paling murah 300. Kalbar paling murah 300. Yang 200 itu apa? Bisa saksiat, bisa amil. Termasuk yang saya bawa nanti tanggal 27 Mei itu bisa saksiat. Apa bedanya? Nanti panjang bahasanya. Pokoknya intinya aja. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kalau ingin seseorang Ramadannya diterima oleh Allah, dia mesti harus punya ilmu, harus punya duit.
Kalau ingin dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia harus tahu ilmu Lailatul Qadar plus juga punya duit. Semua item ibadah dalam Islam mesti memerlukan dua hal itu. Sehingga Nabi berpesan kepada kita, jangan sampai tidak punya dua itu. Apalagi makin ke 2023 makin terus. Perlakuan orang kepada orang yang tidak punya duit itu berbeda. Kalau dulu sih tidak terlalu. Orang-orang dulu kalau kumpul sama orang tidak punya duit itu biasa, santai. Tapi di zaman sekarang 2023 kumpul sama orang berduit dengan tidak berduit itu sudah beda. Saya sering kondangan ke Sungai Itik, sana kubur, dan saya tak pernah bawa mobil bagus ke sana. Selalu mobil yang kalau misalnya masuk lubang saya tidak sayang. Resikonya apa? Sampai di lokasi parkirnya harus 200 sampai 300 meter. Kenapa? Panitia itu tidak seneng kalau sama mobil tua-tua begitu. Tapi Pak Ustaz, tapi ini udah tepi dan ini udah dekat parit saya bilang. Kenapa? Ya perlakuan. Baru saja jauh di kampung kita ini, di daerah kita ini ada orang yang punya duit sama yang tidak punya duit, beda. Jadi ustadz sekarang lalu tidak punya duit, mau pakai gaya tidak punya apa-apa, yang penting ibadah terus. MPOT melampot. Cobalah jadi ustaz, jadi apa gitu yang bau-bau agama kan, jadi ustaz, dia kan bau-bau agama kan. Terus nggak punya duit, kemana-mana cuma nasihati orang, kemana-mana cuma baca hadis, baca Al-Quran, pokoknya ya yang gitu-gitulah. Di depan kita orang nggak ada respon apa-apa, nggak akan komen, nggak akan protes. Tapi balik dia bilang apa? Dia ngurus diri dia sendiri, ya tak sanggup ngomong jadi itu. Jangan dikira saya duduk subuh di sini hari ini nih semuanya kemudian berpikiran positif, kan belum tentu. Ustaz tuh ngantuk-ngantuk tetap pergi, mana tak ada nak pergi, habis acara kan tetap ada blog. Kalau kita punya duit, orang tidak curiga. Makanya saya sekarang jarang khutbah, jarang saya pakai motor. Pengajian jarang saya pakai motor. Udah saya pelajari jauh sekali. Perlakuannya bukan kita minta dihormati, tidak, tapi orang ya itu tadi betul udah sampai memang kata Rasulullah kalau tidak punya ilmu, tidak punya harta, selesai. Apalagi mau lebaran kayak gini, cuma punya ilmu, tak punya duit, nangis tua, basi dah. Apalagi orang kita ini bukan orang Jawa, walaupun mungkin kita orang Jawa yang pindah ke sini, mungkin ya ada yang tinggal di sini. Kalau di Jawa itu kan Ramadannya yang seru-seruan, ibadahnya terus, lebaran, sholat Idul Fitri, salim-salim selesai. Tak punya duit pun tak agak masalah. Tapi kalau Anda tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat, Jalan Karya berapa itu? Karya Baru 3, dia mau lebaran, lalu pakai gaya yang di sana tuh, apa orang bilang? Sian tuh. Jangan coba-coba tak bikin kue kalau di Pontianak, sakit kena omongkan orang satu kampung. Coba jangan bikin kue lebarannya gitu, ngomong nyari-nyari. Lebaran itu laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Lebaran itu adalah orang yang takwanya bertambah, bukan baju baru, bukan makanan, bukan rumah baru dan lain sebagainya. Adalah orang yang berlebaran liman ta'atuhu tazid, yang takwanya bertambah. Depan kita dia tak protes, balik bergaul. Ayo siapa yang mau nyoba lebaran sekarang kurang berapa hari, 1 minggu. Ayo coba.
Udah masa-masa kalau perlu goreng ikan asin persis di tanggal 1 Syawal. Ayo. Udah kita goreng punya kita sendiri, enggak usah minta. Beli ikan asin malam takbiran, persis tanggal 1 Syawal pagi sebelum sholat goreng. Kan baunya kemana-mana tuh. Pas baunya kemana-mana tuh kita lihat respon orang. Siang tuh ikan asin. Padahal ikan asin tidak ada salah dengan dia. Jadi kesimpulannya apa? Salahu ummati bil ilmi wal mal. Kemaslahatan umatku jadi orang baik, umatku jadi orang taat, umatku jadi orang lurus kalau dia punya ilmu, kalau dia punya fulus. Makanya ada semacam peribahasanya orang Indonesia yang bau-bau Arab. Lil fulus likulli syai'in tembus. Nah itu lil fulus likulli syai'in tembus. Kalau kita perluas pembicaraan kita subuh ini, coba lihat apa yang kita saksikan di media sosial hari ini. Apakah itu kasus Sambo, apakah itu Teddy Minahasa, apakah itu yang lain-lain, mesti kaitannya dua hal itu. Kemarin malam Bupati Bandung, Wali Kota Bandung, sebelumnya lagi yang Muhammad Adil itu Meranti. Apakah dia tidak punya ilmu? Tidak mungkin jadi bupati. Terus masalahnya apa? Fulus. Semua orang dimanapun dia mesti punya masalah. Kalau tidak punya dua itu, mesti punya masalah. Adik-beradik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekonominya bagus, lalu satu orang ekonominya tidak bagus. Ini masalah. Pertama, yang bersangkutan agak jaga jarak sama kita. Kenapa jaga jarak? Kan kita sudah berusaha untuk dekat sama dia. Kan dia saudara kita, satu ibu, satu bapak. Kenapa kok kayaknya makin jauh? Kan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk satu rasa bersama-sama. Kitanya bisa. Orang tidak punya itu sensi. Gampang tersinggung. Terus kalau main ke rumah orang yang agak mampu ekonominya, dia tidak mau. Kenapa? Nanti kita disangka utang tempat tidur kan? Padahal itu ya betul sih kadang-kadang. Coba lihat orang yang secara ekonomi itu tidak mampu, ya. Kalau saya coba pelajari antara orang yang tidak punya ilmu dengan tidak punya harta, resikonya lebih besar tidak punya harta. Kalau sekarang ya, masih tertolong orang yang tidak punya ilmu ketimbang tidak punya harta. Kalau sekarang nih, tidak tahu besok mungkin makin parah lagi. Makin terus begini, makin makin sulit. Jadi pengurus masjid, cobalah nggak punya ilmu, cobalah jadi pengurus masjid nggak punya harta, sakit kena omongkan terus. Sumbangan paling Kursiano itu tetap dicurigai. Itu udah dapat sekian ratus juta, masjidnya nggak jadi katanya. Saya sih tak nuduh, kata dia. Pakai gitu kalimatnya. Saya sih tak nuduh, kata dia. Tapi rasa-rasanya sih, kata dia, sama lah, basi dah awak tu. Jangan-jangan.
Jadi sekarang kita gimana? Ya udah urus dua itu, ilmu, harta. Salatan wa salaman ala man usila ila kafatil khalqi basyiran wa nadhira ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang kedua, mari kita juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Nabi yang tersambung dengan Nabi meskipun jauh dari Nabi dan beda zaman dengan Nabi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi itu saya belum kuliah subuh. Belum, ini kalau pembukaan. Kan sholawat dan salam kan biasa di depan. Nah, ini ya. Tadi itu saya nanya, Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Suami sehat? Sehat. Anak sehat? Sehat. Dompet? Sehat. Makanya karena ngomong dompet, saya muter dulu ke Sholahul Umati bil ilmi wal mal. Sekarang kita kuliah subuh. Nah, yang tadi belum kuliah subuh. Anna rajulan ismuhu Muhammad. Di zaman setelah Rasulullah, di zaman sahabat, anna rajulan ismuhu Muhammad. Ada seseorang yang namanya Muhammad, tapi dia bukan nabi. Kan setelah nabi. Zaman itu kan ada zaman nabi, setelah zaman nabi namanya zaman sahabat, setelah sahabat namanya zaman tabi'in, setelah tabi'in tabi'in tabi'in, setelah tabi'in 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 tabi'in, setelah itu tabi'in 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 tabi'in, terus sampai zaman salafus saleh, zaman mazhab yang keempat, sampai zaman guru-guru kita dan sampai ke kita. Sama lah kayak kita kan sekarang apa? Zaman kita, zaman orang tua kita, zamannya Mbah Kung sama Mbak Uti. Nah, terus zamannya di atasnya lagi Mbah Yud. Zaman di atas Mbah Yud apa sih? Sangga. Habis sangga apa Pak? Wareng. Habis wareng? Apa? Gudeg. Nah, habis itu apa Pak? Pokoknya zaman begitu. Kalau kita pelajari dalam sejarah itu tabi'in terus bersambung begitu. Nah, ini zaman setelah Rasulullah, zaman sahabat, ada orang namanya Muhammad, dia bukan nabi. Banyak di daerah kita juga banyak orang namanya Muhammad bukan nabi. Belonggo. Apa yang dilakukan Muhammad ini? La yusolli qad, seumur-umur tak pernah sholat. Ada nggak di sini orang yang seumur-umur tidak pernah sholat? Tidak mungkin. Sejahat-jahatnya orang Honti, kalau dia tidak sholat 5, 4, tidak 4, 3, tidak 3, 2, tidak 2, 1, muncul dia maghrib, muncul dia isya, pokoknya adalah dia muncul. Tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumatan, berarti kan masih sholat. Jumat dia tidak sholat, Idul Fitri, Idul Adha, ada dia sholat, berarti kan masih sholat. Kalau Idul Fitri juga dia tidak sholat, ada orang meninggal dia sholat jenazah, kan masih sholat. Nah, si Muhammad ini la yusolli, sama sekali tidak pernah sholat. Artinya tidak adalah orang semodel dengan si Muhammad di sini. Suatu ketika Muhammad ini yuzayyinu nafsahu bisiyab waqti wa yubdo ma fatahu. Tiba-tiba dia pakai baju bagus, pakai minyak wangi, sholat, puasa, iktikaf, tadarus, wa yubdo ma fatahu, dan dia kerjakan semua ibadah yang selama ini dia tidak pernah kerjakan. Tidak pernah sholat, dia sholat, tidak pernah ke masjid, tidak pernah iktikaf, dia iktikaf, tidak pernah sedekah, dia sedekah. Pokoknya wa yubdo ma fatahu, dia kerjakan semua yang sebelum-sebelumnya itu dia tinggalkan. Seandainya orang itu ada di Karya Baru 3, mengundang pertanyaan enggak? Pasti mengundang. Kan aneh. Tidak pernah bagus kok tiba-tiba bagus. Tidak pernah ke masjid gitu tiba-tiba ke masjid. Maka salah seorang yang penasaran dengan yang dilakukan oleh Muhammad itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah
sahabat Nabi yang 4 salah satunya, dan beliau adalah satu-satunya sahabat Nabi yang memeluk agama Islam mulai beliau masih anak-anak. Yang lain sudah dewasa. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam sudah dewasa. Sayyidina Umar masuk Islam sudah dewasa. Sayyidina Utsman masuk Islam sudah dewasa. Sayyidina Ali masuk Islam masih anak-anak. Lantas kemudian apa kata Rasulullah? Sayyidina Ali itu adalah babul ilmi, pintunya ilmu. Ini sengaja saya sampaikan supaya nanti apa yang diomongkan oleh Sayyidina Ali kita menjadi yakin. Karena kita kan mau meneruskan cerita tadi itu. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lantas kemudian pada akhirnya menjadi menantunya Rasulullah karena menikah dengan anak Rasulullah yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Dari Siti Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali lahirlah para habaib yang ada di seluruh dunia ini. Apakah itu Al-Haddad, Al-Ghadri, Al-Yiduan bin Yahya, apalagi Al-Aqtas, Al-Mutahhar, semuanya itu keturunan Rasulullah dari garis Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, kemudian Sayyidina Ali ini yang bertanya kepada Muhammad tadi itu. Muhammad, lima taf'alu dzalik. Tumben kok gitu. Tak pernah puasa, tak pernah ke masjid, tak pernah tarawih, tak pernah tadarus, tak pernah itikaf, tiba-tiba bagus kayak gitu. Apa jawab Muhammad itu? Saya ini pernah dengar katanya Ramadan itu syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, syahrul taubah, syahrul rahmah. Bahwa Ramadan itu adalah bulan pertaubatan, bulan penuh dengan kasih sayang dari Allah. Asallahu ayatajawaza anni bifadli. Siapa tahu gara-gara satu Ramadan ini aku diampunkan oleh Allah katanya. Siapa tahu gara-gara satu Ramadan ini dosaku dihilangkan oleh Allah. Sayyidina Ali manggut-manggut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad tadi. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah Asallahu ayatajawaza anni bifadli? Setelah si Muhammad tadi itu berkata, siapa tahu Allah mengampunkan dosaku gara-gara aku memuliakan Ramadan ini, apa yang terjadi? Famata, mati. Habis ngomong gitu itu meninggal. Karena meninggal tentu Sayyidina Ali tidak lagi melanjutkan pertanyaannya. Jenazahnya kemudian diurus sebagaimana seorang muslim dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Malamnya Sayyidina Ali bertemu dengan almarhum Muhammad dalam tidurnya, bermimpi. Makanya tadi saya cerita tentang siapa Sayyidina Ali supaya kita yakin juga dengan mimpinya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kemudian bertemu dengan almarhum Muhammad, dan dialog yang tadi siang belum selesai sudah harus dihentikan karena Muhammadnya meninggal. Maka kemudian Sayyidina Ali itu bertanya kepada almarhum Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? Ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah hukumkan kepada engkau? Jadi kira-kiranya itu pertanyaannya Sayyidina Ali, Allah hukum apa kau di alam kuburmu itu? Maka kemudian almarhum Muhammad itu sambil tersenyum menjawab, Ghafarli Rabbi bita'zimi Ramadan. Betul, Ramadan ini telah membuat dosaku diampunkan oleh Allah. Masuk? Bu, minyak makan 1 kilo berapa? 15? 20? Kurang lebih 15 ya. Insya Allah kalau jadi sore ini di Masjid Al-Akbar ada bazar minyak makan. Harganya 1 kilo hanya Rp4.000, dan warga masyarakat boleh belanja. Paling banyak satu orang 10 kilo. Harganya 1 kilonya Rp4.000 sampai Rp5.000. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Mesti mau. Kenapa? Harganya selisih.
harganya selisih. Walaupun di rumah kita punya mungkin stoknya 2-3 liter, tapi kalau memang ada yang lebih murah kita tetap belanja. Ramadan itu bazar dari Allah, bazar amal. Kalau ada bazar minyak makan kita tidak beli, yang rugi siapa? Masih kita. Nah sekarang Allah beri kesempatan kepada kita adanya Lailatul Qadar, adanya bulan Ramadan ini, itikaf di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Kalau tidak diambil, kesalahannya ada di yang kuliah subuh ini. Kesalahannya ada di kita. Apa syaratnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? 1, harus puasa. Jadi kalau ada orang tidak puasa Ramadan, lantas dia berharap mendapatkan Lailatul Qadar, itu tidak mungkin. Syaratnya harus puasa Ramadan. Jadi kalau ada orang yang tidak puasa Ramadan tapi berharap mendapatkan Lailatul Qadar, pasti tidak dapat. Yang kedua, syaratnya orang itu tidak sedang maksiat. Makanya orang pada akhir-akhir bulan suci Ramadan itu dia memperbanyak itikaf, banyak sedekah, banyak baca Quran, dia melakukan ibadah-ibadah malam. Kenapa? Karena orang yang diberi oleh Allah Lailatul Qadar adalah orang yang pada saat Lailatul Qadar itu turun, orang itu sedang melakukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tinggal berapa hari? Tinggal 4 ya, tinggal 5. Ya mudah-mudahan 5 hari ini bisa kita maksimalkan, bisa kita jadikan waktu kita di Ramadan ini. Rasanya kalau mengandalkan ibadah kita di luar Ramadan agak sulit lah, agak sulit. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita jalani bersama-sama, ya, mudah-mudahan makin tahun kualitasnya makin bagus. Bahwa hari ini masih kita disibukkan dengan urusan-urusan yang merusak Ramadan kita, barangkali pelan-pelan bisa kita kurangi. Mungkin sudah disampaikan di kuliah subuh sebelumnya. Makin ke ujung itu barokahnya Ramadan kan makin besar, tapi godaannya juga makin besar. Terutama kita yang orang Pontianak ini, makin mendekati Lebaran itu udah agak sulit. Gak tahu di masjid kita ini maju tidak soal terawih? Udah maju kan? Iya. Udah maju kan? Nah, oleh karena itu ayo sama-sama. Kita ini kan bukan insya Allah mati kan? Iya, kita bukan insya Allah mati, pasti mati. Kalau pasti mati, sesuatu yang pasti, ya berarti kan harus persiapannya juga harus pasti. Kita ini bukan Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita akan mati, dah, bukan gitu kalimatnya. Yang betul pasti mati. Dan kalau dilihat dari usia, nah mulai gak nyaman ya. Kalau dilihat dari usia kita mesti kan makin mendekati, makin dekat. Mudah-mudahan kayak almarhum Muhammad tadi, dosanya banyak tapi Ramadannya diterima Allah, hilang semua dosa-dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarru'ana wa taqassa'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsurana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alim as-sirri minna la tahtiqi sitra anna wa afina wa afu anna wa kullana kaisukunna. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya latifan lam yazal utub bina fi ma nazal innaka latiful tazal utub
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alihi wa sahbihi. Selamat melanjutkan ibadah Ramadan di hari yang ke-25, 26, 27 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita di sisa-sisa Ramadan ini kualitasnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan seperti yang terjadi pada almarhum Muhammad, asallahu ayyatajawaza anni bifadli. Siapa tahu dengan Ramadan ini dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi taklim kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan sesuai dengan arahan beliau. Masih ada kurang lebih 5 hari kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan baca Qurannya, kita tingkatkan etikapnya, dan ibu-ibu jangan tingkatkan kuenya. Dan beliau makin dekat lebaran makin siap-siap isi toplesnya, isi mejanya, dan macam-macam lah itu urusan ibu saya itu diam aja. Ya, saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Udah, suruh.